Mungkin saja Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Qasim akan memberikan ta'rifan, definisi agar kita semua maklum dan cakna betapa pentingnya takwa itu, sekaligus bagaimana ia ada koneksi, ada hubung kait dengan pembinaan karakter setiap daripada kita. Mudah-mudahan sesi ini memberi percambahan idea dan ilmu kepada kita. Untuk itu, saya persilakan Fadhil Dr. Muhammad Qasim. Silakan. Semuanya Ustaz. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ustaz Zaki yang memuliakan, kemudian pimpinan pesantren juga ini, SMA Al-Aziz, kemudian dan juga senior kami, betul. Subhanallah, serta para pengetua lainnya, para tokoh yang hadir di sini, Bapak Ibu, Ustazah, dan para pelajar dan juga Pak Dekan dan Bu. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak raja membaca salawat. Kecintaan kita kepada Nabi pun semakin meningkat. Allah. Hadir ke SMA Aziz, jiwa dan raga semakin sehat karena dihidangkan makanan yang nikmat dan disambut dengan persaudaraan. Allah, Allahu Akbar. Tadi malam semua makanan dihidangkan oleh Pak Dato' juga luar biasa banyaknya. Lalu ditutup dengan durian. Biasa. Bapak Ibu, saya mencoba untuk membahas seperti yang bilang terjadi tadi, pendidikan karakter berbasis takwa. Kalau dalam bahasa Indonesia, karakter itu tadi sifat-sifat kejiwaan atau akhlak. Walaupun sebenarnya tidak sama antara karakter dengan akhlak, tidak sepenuhnya sama, tapi punya kemiripan identik. Ini dalam teorinya disebut dia orang-orang yang berkarakter itu melakukan praktik-praktik baik, apakah pengetahuannya sampai kepada perilaku. Tapi dalam Islam itu yang lebih dikenal itu istilah akhlak. Dan kata akhlak itu nanti kalau salah mohon dibetulkan Pak Dekan bahasa Arab ya. Akhlak itu punya kaitan makna dengan khalik dan makhluk. Asal katanya khulqun. Dalam falsafah ada. Yang ada itu cuma Allah. Kita ini tidak ada. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Hakikat yang ada itu hanyalah Allah. Lalu Allah menciptakan, untuk eksistensi Allah itu sendiri dia menciptakan makhluk, yaitulah al-insan. Walaupun dalam Al-Quran sangat banyak variasi kata tentang manusia. Ada al-ins, ada an-nas, ada unasun, ada bashar, ada bani Adam, zuriat Adam. Tapi yang paripurna itu disebut al-insan. Sehingga ada kajian Al-Jili dengan judul Al-Insanul Kamil, manusia sempurna, digunakan kata-kata al-insan. Satu sisi Allah itu adalah ma'bud, maka manusia disebut benar para pelajar. Ketika Allah disebut ma'bud, maka manusia adalah abid. Bagaimana mendekatkan seorang abid kepada ma'bud? Ibadah. Itu punya variasi kata yang berdekatan ya. Abid dekat dengan ma'bud dengan beribadah. Allah itu juga disebut khaliq. Manusia disebut makhluk. Bagaimana mendekatkan makhluk dengan khaliq? Akhlak. Kan jadi tidak bisa kita pisahkan antara akhlak dengan hubungan khaliq dengan makhluk. Maka ketika seorang hamba itu mampu memelihara akhlaknya sesuai dengan kehendak Allah, maka dia menjadi al-insanul kamil. Maka dalam tasawuf, meskipun diperdebatkan tentang kesahihan hadisnya, tapi para sufi sering mengungkapkan takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Maka karakter itu seharusnya karakter yang disesuaikan dengan perintah Allah. Ini takrif-takrifnya kita lanjutkan. Nah ternyata seperti Ustaz bilang tadi, takwa itu menjadi solusi. Dengan takwa kita mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Keluarga juga begitu. Keluarga itu
juga solusi mengatasi keluarga yang bermasalah dengan takwa. Saya tidak tahu di Malaysia tingkat perceraian bagaimana di sini. Ketika terjadi perceraian, siapa yang jadi korban? Anak-anak yang jadi korban. Kita di Indonesia di setiap sekolah ada guru BK, bimbingan konseling, konselor. Konselor itu biasanya menangani anak-anak yang berprestasi atau anak yang bermasalah. Laporan mereka umumnya anak yang bermasalah, mohon maaf, berasal dari keluarga yang broken home. Walaupun banyak juga keluarga yang broken home itu anaknya mampu mengendalikan emosinya, lalu dia menjadi sosok yang berprestasi. Tapi umumnya tidak. Padahal keluarga itu solusinya takwa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Walaupun dalam tafsir ini konteksnya adalah masalah mawaris, anak-anak yatim yang jangan meninggalkan yang lemah. Tapi orang-orang pendidikan bisa memahami ini adalah peringatan kepada orang tua generasi sekarang, jangan sampai meninggalkan generasi yang apa, yang lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah akhlaknya, lemah prestasinya. Solusinya di situ, falyattaqullah. Kamu bertakwa saja kepada Allah, baru kamu berkomunikasi dengan benar. Selesai. Tidak akan lahir generasi yang buruk. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata-kata ku itu berasal dari kata wiqayah. Satu akar kata dengan takwa. Maka saya memahami ayat itu, wahai orang-orang beriman, bertakwalah dirimu dan keluargamu, maka engkau tidak akan masuk neraka. Sampai kepada masyarakat pun kuncinya juga takwa. Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, dan seterusnya. Pasti berkah Allah itu datang dari langit dan bumi. Syaratnya adalah iman dan takwa. Orang Indonesia itu sangat paham betul ini. Saking pahamnya, dalam regulasi disebutkan tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk manusia beriman dan bertakwa. Allah. Cuman tertulis saja, Ustaz. Bagaimana mencapainya? Banyak orang yang mengatakan tidak mau tahu tentang itu. Allah. Bahkan jadi pejabat-pejabat negara itu disumpah dia jadi pejabat, syaratnya itu adalah orangnya beriman bertakwa. Tapi gimana mengukur iman takwa? Ternyata masih banyak PR kita, pekerjaan kita masih banyak. Oke. Makanya kata Allah juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat ini kurang populer kan di sini. Kalau di sana ini sangat populer, namanya ayat 1000 dinar. Nah, sama ya. Ayat 1000 dinar. Sini famous. Sini ayat apa namanya? 1000 dinar. Sama ya, ayat 1000 dinar. Katanya kalau dibaca pagi dan petang kita semakin kaya. Coba diamalkan. Kalau guru-guru kita dulu di pesantren, kiai-kiai kita ya begitu mengajarkan. Siapa yang bertakwa maka Allah akan keluarkan dia dari berbagai macam masalah. Apapun masalah adik-adik kami, para remaja, para pelajar, seberat apapun masalahmu, kalau bertakwa pasti akan bisa dipecahkan. Tidak ada orang hidup tanpa masalah. Itu tidak manusia itu. Manusia pasti ada masalah. Tetapi bagaimana dia mampu memecahkan masalah itu? Maka Quran sudah bilang, bertakwa aja kamu. Baik Bapak Ibu, ini pengantar baru. Ada enam tempat bicara tentang ciri-ciri takwa di 4 surat yang berbeda dalam Quran. Nanti silakan dibuka tafsirnya. Kalau pelajar ingin mendalami, baca tafsirnya. Ini cuma kunci-kuncinya saja, keywordnya saja. Ada surah Al-Baqarah 1-5 di awal-awal Al-Baqarah. Buka Al-Quran, Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, itu sudah bicara tentang ciri bertakwa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya. Ada 5 di situ. Oke. Iman pada yang gaib, mendirikan salat, berinfak, beriman pada kitab, beriman pada hari akhir. Ada surah Al-Baqarah 177, ini yang paling panjang. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, dan seterusnya. Di ujungnya wa ulaika humul muttaqun, mereka itu orang bertakwa. Paling tidak ada 11 di situ ciri-ciri orang bertakwa. Allah.
Dalam surah Ali Imran 15 sampai 17, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar as-sabirina was-sadiqina wal muqanitin wal munfikin wal mustaghfirina bil ashar. Ada 6 di situ. Dalam surah Ali Imran 133 sampai 136, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Dijelaskan ayat berikutnya. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra dan seterusnya. Ada 7 di situ. Kelima surah Az-Zumar ayat 33. Cuman 1 disebut di sana. Walladzina ja'as bis-sidqi was-saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Mereka itu yang bertakwa, yang siddiq, yang benar, yang jujur. Terakhir surah Az-Zariyat 15 sampai 19. Ada di sana 4, mereka muhsinin, mereka kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sering bertahajud di tengah malam. Gimana? Para pelajar di sini ada tradisi tahajud tidak? Tiap malam ya? Tiap malam tahajud? Ada riset seorang dokter, dia seorang dokter mengambil S3 dokter di bidang kajian Islam di Surabaya beberapa tahun lalu, namanya Dr. Muhammad Soleh. Dia meneliti siswa pelajar-pelajar di tingkat menengah seperti ini, sholat tahajudnya 8 rakaat tambah 3 rakaat witir. Antara jam 2 sampai jam 3 rutin selama 2 bulan. Dari 40 orang yang bertahan cuma 21. 21 orang ini diambil sampel darahnya, lalu dicek bagaimana daya imunnya, kemudian hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon yang memicu stres. Kalau tinggi hormon itu kita mudah stres. Kalau ada masalah cepat stres, ya kan? Kemudian setelah dicek ternyata orang-orang yang rutin sholat tahajud itu mereka daya imunnya kuat dan hormon kortisolnya rendah, tidak gampang stres. Maka implikasinya kalau dia menjadi pelajar, dia tidak mudah goyang, dia fokus belajar, dia konsentrasinya tinggi. Maka benarlah orang-orang yang sering tahajud itu cerdas-cerdas. Begitu kan? Dalam ada kitab Duratun Nasihin disebutkan, man arada ayyah fazal ilma ayyulazima khamsa khisalin, gitu ya. Siapa yang ingin terpelihara ilmunya, hendaklah dia membiasakan 5 perkara, gitu kan? Yang pertama apa itu? Salatul lail walau rak'atain. Salat malam walaupun hanya 2 rakaat. Ternyata itu ciri orang-orang yang bertakwa, beristighfar dan memberi harta. Kalau kita kumpulkan semuanya yang tadi dari 6 itu, ternyata ada 16 indikatornya, 16 sifat-sifat. Itu yang coba saya pahami, yang juga saya merujuk satu buku tentang takwa ini ada 16. Kalau kita ingin rinci mungkin lebih banyak. Dari 6 itu coba perhatikan, yang paling banyak disebut dalam Al-Quran tentang ciri bertakwa ada 5 kali terkait dengan infak. Wal munfikin yunfikuna fis sarra wad dharra wa atal mala ala hubbi zawil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Ternyata orang bertakwa itu banyak berbagi. Mudah-mudahan ini yang dipraktekkan oleh Pak Datuk Nizar. Banyak sekali berbagi, saya lihat di Facebooknya. Sampai tadi malam kami juga, di sponsor berapa macam itu makanan itu. Lupa saya menghitungnya. Ada kerang, ada ikan, ada dagingnya macam-macam lagi kan. Terakhirnya durian, warna kuning. Itulah orang bertakwa, banyak memberi. Siapa yang dia tidak memikirkan kapan dia dapat, yang penting beri. Tapi dasarnya itu iman. Bahkan iman itu ada 8 kali diulang-ulang kata iman itu. Ada sholat malam, ada jujur, yang lainnya cuma 21. Jadi yang banyak. Jadi orang bertakwa tidak sekedar rajin sholat, walaupun tidak sekedar simbolik ya, tetapi mereka juga berimplikasi pada perbuatan sehari-hari. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga bagian akhir. Lalu bagaimana cara meraih takwa itu? Gimana caranya? Tadi kan itu kita melihat bagaimana keutamaannya, lalu bagaimana ciri-ciri dalam Quran, lalu bagaimana cara memperolehnya. Ini yang sering kita abaikan itu. Dalam Quran itu ada kata-kata la'allakum tattaqun atau la'allahum yattaqun. Semoga kamu bertakwa, semoga mereka bertakwa. Apa namanya? Kata-kata litaraji ya. Pengharapan ketika digunakan kata la'alla itu harapan yang mungkin, sangat mungkin diraih. Kenapa? Karena dia kalau dibarengi dengan usaha.
Bukan ditemani. Kalau ditemani itu harapan yang tak mungkin, mustahil ya. Rabbana innana amanna, Rabbana negeri satu. sami'na farji'na na'mal soleh inna muqinun. Itu kan tamani. Tapi kalau ini litaraji, dia akan bertakwa. Di situ ada paling tidak berapa itu? 8 upaya kita untuk mencari bertakwa. Saya ringkas saja. Pertama, orang yang akan mampu bertakwa itu kalau dia mengkaji Al-Quran, la'allahum yattaqun. Wa kadzalika anzalna Qur'anan Arabiyyan wa sarafna fihi al-wa'id la'allahum yattaqun. Mengkaji Quran. Yang kedua, berpegang teguh melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, mengesahkan Allah. Yang keempat, ada mengingat perintah Allah. Yang kelima, istiqamah di jalan Allah. Mustaqimah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Yang keenam, beribadah kepada Allah. Dihafal semua lah ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir sama dengan bunyi ayat tadi yang dibaca oleh Ustaz kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu terakhir kisos. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Jadi ada 8 paling tidak dikelompokkan. Sebenarnya ada 10 ayat yang menggunakan kata la'allakum tattaqun itu, tapi kalau kita kelompokkan per tema, per topik itu ada 8. Saya menarik, nah ini, bagaimana kita mewujudkan di sekolah? Ini saya sudah pernah menulis ini di dalam sebuah artikel, dan saya juga sering mensosialisasikan ke sekolah-sekolah kalau di Sumatera Barat, tetapi nampaknya sulit juga Ustaz untuk melaksanakan. Nah, kita sampaikan ke sekolah, tapi belum tentu mereka mau menerapkan. Jadi saya pada tuh bercita-cita, berkeinginan, semoga Allah kabulkan. Saya sendiri punya sekolah, gitu kan. Kalau kita punya sekolah, kita akan lebih mudah untuk menerapkan apa yang sudah kita, ide-ide yang sudah muncul itu. Mudah-mudahan. Insya Allah kita juga di Pemuda Tarbiyah tahun ini akan membuka madrasah sanawiyah, madrasah laboratorium, yang itu akan fokus kepada Al-Quran, kemudian sains. Kita sebut namanya Madrasah Sanawiyah Quranic Scientia. Insya Allah ini bulan Mei, bulan Juni sudah kita terima walaupun hanya 2 kelas. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan. Coba kita renungkan sedikit. Pertama, kaji Al-Quran. Bagaimana kita mendesainnya di sekolah? Para guru-guru, para pelajar, ayo kita buat misalnya setiap pagi itu ada tadarus baca Quran. Kita kegiatan ekstrakurikuler ada tahsin Quran, tilawatil Quran, tahfiz Quran. Ini kan orang Indonesia kalau lomba MTQ, musabaqah tilawatil Quran, yang sering menjadi kompetitornya kan Malaysia, gitu kan? Sama hebat. Sama hebat kan? Orang Melayu cengkoknya itu kan luar biasa. Allah. Nah, jadi itu kita kembangkanlah itu. Kita ramaikan channel YouTube itu, jangan maksiat saja isinya. Iya. Jadi anak-anak kalau bisa, para pelajar juga ada subjek IT ada kan? Ayo kita isi konten-kontennya itu dengan Al-Quran, tilawah Quran, tahfiz Quran, kaligrafi Quran, Tadabbur Al-Quran. Ya, luar biasa. Tadabbur Al-Quran. Ada lagi kalau di sana istilahnya tahfiz odol, one day one line, satu hari satu baris. Tafsir Al-Quran gitu ya. Ya ada kan? Itu minimal. Nah, jadi kalau yang hebatnya bisa 1 halaman gitu kan. 1 paragraf atau apa? Ya. Ini lagi, kita sudah pernah kembangkan di Indonesia tapi kurang berkembang. Integrasikan ayat-ayat Al-Quran pada pembelajaran. Apapun subjek Bapak Ibu guru, silakan diintegrasikan ayat-ayat yang relevan. Misalnya bicara tentang lingkungan, guru sains bicara tentang lingkungan, bahwa kita harus memelihara alam, bacalah Quran. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya kan? La tuqsidu fil ardi ba'da islahiha. Gitu kan? Jadi kalau guru olahraga apa namanya? Guru kesehatan? Iya, PJ. Pendidik jasmani. Iya. Bacalah tadi. Baca tadi surat yang tadi, surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Jangan jadi lemah aja. Harus fisiknya harus kuat. Ketika matematik bicara tentang kuadrat, pangkat apa itu? Kuadrat namanya. Kuadrat. Ya, 4 pangkat 3 gitu loh. Apa namanya?
Puasa. Oh, puasa. Bacalah ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendaki. Banyak sekali. Al-Quran itu bukan kitab sains, kata Profesor Quraisyah. Kenapa tidak sains? Sains itu kan sifatnya kan relatif. Teori hari ini bisa berubah dengan teori berikutnya. Quran itu mutlak benar. Maka jangan sebut Quran itu sebagai kitab sains dalam arti relatif. Tetapi Al-Quran itu memuat isyarat-isyarat sains. Udah banyak sekali kajian-kajiannya lah. Wow. Para ilmuwan yang masuk Islam gara-gara membaca ayat Quran seperti Maurice Bucaille. Dia seorang peneliti ahli kesehatan. Dia temukan dalam Quran tentang proses kejadian manusia dalam surah Al-Mu'min itu. Pada akhirnya dia masuk Islam. Tidak mungkin 14 abad yang lalu orang tahu tentang bagaimana pertumbuhan janin dalam rahim. Ini pasti dari Allah gitu kan. Banyak sekali lah dalam Quran. Sekira kajian-kajian itu sudah banyak dilakukan mulai dulu oleh siapa? Kalau di Malaysia ada Syed Naqib Al-Atas ya. Gerakan Islamisasi ilmu ya. Islamization of knowledge. Ada Al-Faruqi, Ismail Al-Faruqi, almarhum yang di Amerika, orang Palestina, akhirnya ditembak mati itu. Gara-gara dia juga mengembangkan Islamisasi ilmu. Salah satunya caranya seperti itu. Jangan, ilmu kita itu jangan sekuler lah. Sayang, kami di Indonesia banyak juga yang arah-arah ke sana nampaknya. Termasuk ini juga dari tadi. Itu pakai songkok di sini, nggak pakai songkok. Itu antara agamawan jadi kawan. Padahal kami dulu di pesantren seperti pelajar ini wajib pakai songkok. Kalau enggak kita kena tegur sama cikgu kan. Begitu sampai ke university ini songkoknya terbang. Mohon maaf ya, mudah-mudahan ini bukan menunjukkan kita sekuler tidak. Kalau ke masjid suruh ceramah biasanya pakai songkok juga. Tidak boleh khatib Jumat tidak pakai songkok kan. Bahkan ada banyak tempat di Kampung Gaya, termasuk juga di Kampung Pak Dekan, kita kalau jadi imam itu nggak boleh nggak pakai songkok, harus pakai sarung malah kan. Oh, kain. itu normal ya. Pakai normal. Jadi kalau kita datang kampung supaya tidak disuruh imam, jangan pakai songkok. Aman lagi kan, nggak ada orang yang jadi imam. Saya berharap di sini juga dilakukan itu. Silakan guru-guru sains, guru-guru humaniora, guru sosial itu coba berkolaborasi dengan guru agama, guru dini itu untuk mengintegrasikan. Jadi jangan dipisah-pisah gitu. Karena pada hakikatnya la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua ilmu itu dari Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Dalam tafsir surah Al-Hasr itu ulama di situ bukan ulama ustaz-ustazah, ahli agama. Tapi para saintis pun ketika dengan sainsnya dia tunduk pada Allah, mereka juga ulama. Berpegang teguh kepada Al-Quran. Ini coba buat komunitas tilawah Quran. One day one juz. Ya. Al-Quran menginspirasi kegiatan sekolah. Kebijakan sekolah jangan bertentangan dengan Al-Quran. Insya Allah di sini sudah aman lain. Tetapi menarik di sini. Ini saya kritik juga. Saya tidak tahu perkembangan di Malaysia. Sekarang di Indonesia itu banyak sekali muncul lembaga tahfiz Quran. Saya nggak tahu di sini bagaimana. Di mana-mana itu muncul kutab-kutab atau madrasah-madrasah penghafal Quran. Anak-anak kita sekarang giat baca Quran. Alhamdulillah. Sayangnya mereka hafal Quran tapi tidak paham isinya. Allah. Dia anggap dengan menghafal Quran sudah selesai. Siapa yang menghafal Quran nanti di akhirat dia akan masuk surga, dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Maka orang tuanya pun dalam tanda petik memaksa anak-anaknya supaya hafiz, anak-anaknya pun menghafal, selesai itu berhenti. Lalu mereka jadi apa coba? Ya mohon maaf ya sekedar imam, tapi tidak banyak yang mereka lakukan. Kenapa? Mereka berhenti di tangga tahfiz 3 ini. Belum ke tafsir, belum ke tadabbur, belum tatbik, apalagi ta'lim. Saya berharap di sini jangan berhenti di sini ya. Ya hafiznya sampai kepada ta'lim. Ini baca Quran lalu lagi apa? Lagi ada masalah, lalu dia menangis. Sayangnya tangisannya tak sesuai dengan arti ayatnya. Fankihu ma tawalakum min nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dia baca tentang nikah 2, 3, 4 nangis dia. Kenapa dia tidak paham dengan apa yang dibaca?
Semoga saya tadi alhamdulillah bergembira mendengar kata Ustaz Zaki saat pemakam tadi. Di sini belajar dininya berbahasa Arab ya. Para pelajar guru-gurunya bahasa Arab. Saya berharap juga semua anak-anak kami baca Quran itu sudah paham artinya. Wow. Jangan sekedar baca. Jadi kita kan tidak semua harus jadi tenaga kerja ke Arab kan? Ngapain harus belajar bahasa Arab dengan saja? Man ana, man anta, antuma, antum gitu kan. Tetapi coba yang kita fokuskan bahasa Arabnya itu ke Quran. Selesai dari sini mahat ini, Ananda semua sudah bisa memahami Quran tanpa harus lihat kamus. Kecuali mungkin kata-kata sulit sebagiannya biasalah. Tapi secara umum kita mengerti. Ada imam baca Quran ketika tarawih ya kan? Satu juz satu malam, nikmat sekali kalau kita tahu artinya. Bahkan memang uniknya, meskipun begitu, para penghafal Quran itu karakternya itu luar biasa, ya kan? Penghafal Quran itu tidak mau bermaksiat, karena bagi mereka bermaksiat hafalan sesat. Kalau taat hafalan jadi kuat. Kata Ibnu Syafi'i, sakautu ila waqi suahibzi, farsadani ila tarkil ma'asi, wa akhbarani bi annal ilmu nur wa nurullah la yuhdali as. Jadi orang yang hafal Quran itu dia akan jaga dirinya tidak bermaksiat. Kalau bermaksiat nanti hafalannya hilang. Terakhir ini sesaat terakhir mengesahkan Allah. Mari di sekolah kita biasakan berzikir, diajarkan beristighfar, gantungkan harapan kepada Allah, selalu bertakwa. Apalagi kalau ada musim ujian imtihan ya di akhir semester. Mengingat perintah Allah, kajian-kajian tausiah dikembangkan. Ada muhadharah, ada al-asmaul husna, ada zikir sesudah sholat. Biasakan kita ada muhadharah atau tausiah ba'da subuh misalnya. Anak-anak kita dilatih di madrasah ini istiqamah dengan agama Islam ya. Saya kira di sini tadi sudah kuat lah. Kalau ini kan sudah madrasah dini. Beribadah kepada Allah, sholat fardu berjamaahnya dijaga, sholat sunatnya juga dijaga. Bahkan kita mengembangkan di beberapa sekolah di Indonesia itu dengan kegiatan mentoring atau halaqah. Ada kelompok-kelompok pelajar, 10 orang, itu dibimbing oleh satu orang guru. Itu dibina bagaimana tilawahnya, bagaimana tahfiznya, bagaimana sholat malamnya. Setiap hari dicek. Gimana nanti malam kamu bangun tidak? Kalau kita pakai boarding itu semakin mudah untuk dibentuk ya. Ada 10 orang diasuh oleh satu orang guru. Atau yang kelas 1 ini, yang kelas 2 diasuh oleh kakak seniornya. Yang kelas 4, kelas 5. Jadi itu dia pantau, dia awasi sholatnya, tilawah Qurannya, akhlaknya kalau ada yang bermasalah gitu. Itu bagian dari upaya kita untuk menjaga ibadahnya. Melaksanakan kisos, ada reward and punishment ya. Tapi jangan sampai memukul sampai dia cedera berbekas. Walaupun itu juga dikritik oleh pendidikan modern, tetapi dalam kitab-kitab pendidikan Islam itu dibolehkan memukul itu dalam keadaan terpaksa, seperti Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, hindarilah kekerasan itu. Tetapi kalaupun dia sangat terpaksa sebagai pendidikan, boleh dilakukan, tapi tidak boleh menyakiti. Hanya sekedar mendidik saja. Tapi bagaimana kalau istri yang bermasalah? Bagaimana? Boleh kan dalam fikih dipukul kan? Itu kan, iya, hatinya dipukul. Mana yang lebih sakit? Pukul badan, pukul hati? Saya bilang sama orang syariah, itu kan perspektif syariah itu. Perspektif tarbiyah janganlah. Saya tanyalah guru besar hadis, ada tidak hadis Nabi mendidik itu memukul? Coba. Ada enggak? Walaupun Nabi pernah katanya memukul sawat apa? Itu kan bukan memukul, cuman pakai busur panahnya menyucuk perutnya kan? Tapi yang memukul pernah enggak Nabi? Kata guru besar kami Profesor Edi Safi, cuman satu hadis yang mengarah ke sana. Apa itu? Muru auladakum bis shalah. Perintahkan anakmu salat. Ketika dia 7 tahun. Iza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Sudah sampai dia 10 tahun, maka pukullah. Itu cuma itu saja. Tapi hati-hati memahami hadis itu. Bukan langsung dipukul anak itu.
3 tahun diberi waktu baru dipukul. Sudah 3 tahun tak mau juga sholat. 3 tahun itu berapa hari itu? Anda berapa hari 3 tahun? 365 kali 3. 1000 berapa? 1095 berapa itu? 1000 sehari berapa kali sholat? 5 kali 1000, 5000 kali lebih. Disuruh sholat, dipujuk-pujuk, dirayu-rayu, disayang-sayang, tak mau juga, baru disipak lagi kan? Sudah 3 tahun. Dera. Kalau kami di Padang, di Pariaman, jadi kalau Bapak Ibu ke Padang, itu pesawatnya landing di Bandara Internasional Minangkabau, itu di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman itu ada namanya STB, Sekolah Tinggi Beruk. Beruk apa di bahasa ini? Bro. Mangki monyet. Sekolah Tinggi Beruk. Bro. Serius, saya tidak bohong saya. Dibawa ke sana beruk itu disekolahkan. Di mana sekolahnya? Bagaimana cara memetik buah kelapa? Dilatih. Dan ternyata tidak perlu 3 tahun melatihnya. Cukup 1 bulan bisa dia mana yang muda, mana yang tua gitu. Ini ada anak 3 tahun dilatih nggak sholat. Allah. Ya makanya pantas disipak kan. Kegagalan kita bukan karena tak sholatnya, karena mohon maaf orang tuanya yang tidak ngajak sholat. Gimana mau ngajak dia aja nggak sholat? Ini masalah kita. 3 tahun itu loss, tak dibina orang tuanya. Pada akhirnya dia tidak sholat. Padahal dalam Al-Quran khusus Nabi itu diperintah oleh Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir. Hai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk sholat. Itu kan perintah Al-Quran kepada Nabi. Kata Wahbah Zuhairi dalam tafsir Al-Munir, setelah ayat itu turun, Rasulullah SAW itu setiap subuh, menjelang subuh, membangunkan putrinya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib, mengajak mereka sholat subuh. Kalau Bapak Ibu pernah ke Madinah, di makam Nabi itu, rata di sebelahnya itu adalah rumahnya Fatimah dan Ali. Mereka memang berdekatan, sehingga subuh dia bangunkan. Apakah mungkin Ali bin Abi Thalib itu tidak bangun subuh? Apa mungkin Fatimah itu tidak bangun subuh? Tidak mungkin kan? Begitulah tanggung jawab Rasul sebagai seorang ayah. Walaupun anaknya sudah dewasa, sudah berumah tangga, tetap diajak untuk sholat subuh. Jadi ini yang terabaikan kadang-kadang. Padahal segala persoalan juga insya Allah teratasi kalau kita sholat. Kalau kita mau rezeki, banyaklah sholat duha. Kalau kita mau pintar, sholat tahajud lah. Kalau ada masalah, sholat istikharah lah. Gitu kan? Ada solusinya kok. Apa masalah kamu? Sholat kuncinya. Terakhir, puasa. Nah, puasa silakan. Yang puasa ini, ya dulu kita di pesantren sering Senin Kamis. Di sini bagaimana? Ada ya? Puasa Senin Kamis. Ya, Senin Kamis. Itu luar biasa. Energinya luar biasa. Walaupun fisiknya agak lemah, tapi kecerdasannya semakin luar biasa. Kata Imam Syafi'i juga, kalau mau pintar itu kurang-kurangilah makan. Walaupun tadi malam sangat banyak. Sekali-sekali tidak apa-apa lah. Tapi jangan sering-sering kali. Itu membuat kita mudah tertidur. Sehingga tadi juga terlambat kemarin kan. Gara-gara kekenyangan itu. Ya, demikian, saya kira kita semua adalah orang-orang yang lemah. Hanya Allah yang memberi kekuatan. Seperti kata Ustaz tadi, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kita tidak bisa membedakan siapa yang paling bertakwa di antara kita. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi bagi-bagi para pelajar yang sudah biasa sholat, pelajar yang sudah banyak tahu ilmu pengetahuan agama, jangan sombong. Jangan sombong. Secara zahir, Anda semua sudah hebat. Ya, seorang muslim sejati. Tapi secara hakikat, kalbu kita siapa yang tahu. Ya, keikhlasan harus kita jaga. Hanya Allah yang bisa menentukan siapa di antara kita bertakwa. Maka hargai, hormatilah setiap orang. Bahkan ahli maksiat sekalipun tidak ada hak kita untuk mencaci maki mereka. Kita doakan saja mereka, semoga Allah memberikan hidayahnya, dan kita juga tetap istiqamah sampai ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.